Selamat berjumpa kembali untuk perkuliahan kita irigasi dan bangunan air 2. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai, mengenai bangunan pengambilan dan pembilas. Ya, kita sudah sampai pada bab ke-6, yaitu mengenai bangunan pengambilan dan pembilas. Apa itu bangunan pengambilan dan apa itu pembilas? Kita simak ya. Nah, bangunan pengambilan berarti bangunan untuk mengambil air ya. Jadi yang untuk mengambil air, kalau pembilas untuk membilas, apanya yang dibilas? Kan air itu kadang-kadang dia bawa sedimen ya. Sedimen numpuk. Nah, itu perlu dibilas supaya tidak mengganggu. Nah, itu namanya pembilas. Nah, pertama-tama kita coba dalami, simak bangunan pengambilan ya. Nah, gimana kalau saya merencanakan bangunan pengambilan? Misalnya saya butuh air itu 10 meter kubik, maka kapasitas pengambilan harus 120%. Jadi saya harus ngambil lebih ya. Kenapa kok lebih? Ya, kan di jalan nanti ada yang hilang ya. Efisiensi itu, ya kan? Jadi saya ambil lebih banyak. Jadi kapasitas pengambilan itu diambil minimal 120% dari kebutuhan ya. Jadi kamu butuh berapa? Kali 120%. Ya. Nah, kecepatan air di pengambilan, nah ini rumusnya ya. V kuadrat sama dengan H itu tinggi ya. Nah, D itu lebarnya ya. Kecepatan normal diambil 1 sampai 2 meter per detik. Nah, debit itu rumusnya mu B A akar 2 GZ. Z itu juga tinggi ya. Bisa kadang diomong H, kadang diomong Z, kadang lebar diomong B, kadang D ya. Jadi nggak apa-apa, pokoknya itulah maksudnya ya. Untuk pintu radial mu diambil 0,8 ya. Nah, ini beberapa tipe pintu pengambilan. Jadi pintu sorong dia naik gitu ya. Diangkat naik, maka ini airnya akan masuk. Nah, ini untuk ngambilnya ya. Dia angkat lah bukaan ini tadi yang itu ya. Bukaannya ini ya. Itu yang apa? Oh, hanya itu ini. Apa beda tingginya ini ya, sampai ke sini ya. Ini sampai ke sini, ini set. Oh, ya, beda ya. Jadi kamu lihat di gambar ya. Nah, terus kalau A itu apa ya? A itu lebar bukaan pintunya, lebar bukaannya ya, lebar bukaannya ya. Nah, ini apa? Notasinya ya. Nah, terus kriteria bangunan pengambilan digabung digabung pembilas. Ya, itu kriterianya ya. Juga bangunan pembilas. Elevasi mercu bendung ya, itu sama dengan 10 cm di atas elevasi pengambilan. Nah, di mercu bendung itu mesti 10 cm di atas pengambilan ya. Sehingga airnya akan masuk ke pengambilan. Kalau enggak di atasnya, dia enggak masuk di pengambilan tapi melimpas di atas mercu ya. Elevasi ambang ditentukan dari tinggi dasar sungai. Tinggi dasar sungai. Ambang direncanakan di atas dasar dengan ketentuan setengah meter jika sungai hanya mengangkut lanau. Lanau itu sedimen lembut ya. 1 meter kalau ada pasir kerikil dan 1,5 meter kalau ada batu-batu besar supaya nggak nutup ya, supaya nggak nutup pintu pengambilan itu. Untuk pembilas bawah, yaitu bilas bawah, jadi bilasnya melalui bawah begitu. Itu yang gimana nanti ada gambarnya ya. Ambang pengambilan direncanakan P itu
di antara 0 sampai 20 cm di atas ujung penutup saluran pembilas bawah. Nah, itu nanti kita lihat. Nah, ini kita lihat dulu gambar geometri bangunan pengambilan ya. Ini geometrinya. Nah, ini apa? Pintu pengambilannya ya. Ini pintu pengambilannya. Nah, ini tadi yang disorong naik turun itu ya. Nah, itu apa kedua sisi pintu agar pintu itu apa ada skot baloknya ini ya bisa dibersihkan ya ini skot balok ya. Nah, terus ini ya ini pintunya truk naik. Zaman dulu kayaknya berat tapi kok sekarang sudah ada desain pintu dari fiber ya yang dikeluarkan oleh Puslitbang Air ya. Nah, kemudian ini pintu sorong ya. Jadi kalau dulu zaman dulu berat, ini dari baja ya, berat. Ya. Nah, ini kalau pintu radial. Pintu radial ini dia kalau apa? Ini apa? Ini airnya banyak, maka dia akan nekannya banyak, maka dia akan naik ke atas. Nah, dia ngebuka begitu ya. Jadi otomatis pintu radial ya. Nah, itu tadi bangunan pengambilan. Sekarang bangunan pembilas ya. Lebar pembilas plus tebal pilar pembagi sebaiknya ini antara 1/6 sampai 1/10 dari lebar bersih bendung ya, yaitu jarak antara pangkal-pangkalnya. Untuk sungai-sungai yang lebarnya kurang dari 100 meter. Tapi kalau apa lebar pembilas sebaiknya diambil 60% dari lebar total pengambilan termasuk pilar-pilarnya ya. Nah, itu ini Tuhan. Nah, ini geometri pembilas. Jadi ini kalau ini pengambilan toh. Nah, ini tadi yang 60% lebar pengambilan ini ya. Nah, ini airnya kan dari bawah sini. Ini ada plat beton begitu. Airnya dari bawah sini. Nah, dia ini kalau pintunya dibuka dengan kecepatan tinggi dia akan tergelontor itu sedimen ya. Itu yang namanya membilas itu. Nah, ini pembilas bisa ke samping ya. Dia ke samping. Ini kalau tadi kan lurus ya. Di sini ke samping ya, ke samping. Dia bilas ini ke samping, dia masuk ke sungai lagi. Ini yang saluran ya. Jadi kalau di sini ditutup, maka airnya ngalirnya ke sini terbilas ya. Nah, ini tipe pintu bilas ya. Jadi ini kalau dibuka, nah ini kan pembilas bawah, maka dia air tergelontor dan membilas. Ini pintu sorong, di sini pintu radial yang otomatis ya. Nah, sekarang proses pembilasannya. Pada waktu mulai banjir, jadi kalau air banyak baru dibuat pembilasan ya. Pintu pengambilan akan ditutup tinggi muka air sekitar 0,5 meter sampai 1 meter di atas mercu dan terus bertambah. Pintu pembilas akan dibiarkan tetap tertutup. Nah, kalau sudah mulai tinggi terus dibuka, maka dia akan kecepatannya tinggi ya kan. Nah, itu prosesnya begitu ya. Nah, metode menemukan tinggi dinding pemisah nih ya untuk pembilas itu. Ini mercu. Nah, ini ada dinding pemisahnya, ini pembilasnya. Nah, ini metodenya pakai ini ya, pakai grafik ya. Nah, ini pembilas bawah ya. Jadi dia di bawah ini airnya, kalau air yang di atas dia masuk ke saluran primer. Nah, yang di bawah ini kan yang ada endapannya, itu yang dibilas. Nah, ini pintu pengambilan ini. Nah, ini pembilasnya keluar di sini. Kalau begitu dibuka, dia langsung tergelontor begitu ya. Nah, terus dimensi dasar pembilas bawah, tinggi saluran pembilas bawah hendaknya lebih besar dari 1,5 kali diameter terbesar sedimen ya. Kenapa? Nah, kalau sedimennya besar, kamu itu kurang tinggi ya dia nutup aja ya. Jadi
paling tidak 1,5 kalinya supaya dia bisa lewat tergelontor. Ya, nah tinggi saluran pembilas bawah sekurang-kurangnya 1 meter. Ya, itu minimal 1 meter. Tinggi sebaiknya diambil 1/3 sampai 1/4 dari kedalaman air di depan pengambilan selama debit normal. Nah, tadi kenapa 1 meter? 1/2 meter aja. Kalau 1/2 meter nanti susah untuk ceknya ya. 1/2 meter kamu mau masuk kan susah. Kalau 1 meter ya duduk jongkok-jongkok masih bisa lah ya, begitu ya. Nah, dimensi rata-rata dari pembilas 5 sampai 20 meter untuk panjang saluran pembilas bawah itu. Panjangnya 1 sampai 2 meter untuk panjang tinggi itu ya. Untuk tingginya 1 sampai 2 meter ya. Terus 20 sampai 30 cm untuk tebal betonnya, tebal plat betonnya itu ya, tebal plat betonnya. Jadi memang agak mahal itu cor-coran beton itu ya. Nah, kriteria luas saluran pembilas bawah harus sedemikian rupa sehingga kecepatan minimum dapat dijaga ya. Jadi nggak boleh terlalu rendah kecepatannya. Kenapa? Nah, kalau terlalu rendah ya cuma nutup aja nanti ya, sedimennya ngumpul di situ ya. Nah, tata letak saluran pembilas bawah harus direncana dengan baik. Hati-hati untuk menghindari sudut mati ya. Jadi dia nggak bisa gelontor itu ya, dengan kemungkinan terjadinya sedimentasi atau terganggunya aliran ya. Nah, ini kalau pembilas bawah ini yang perlu diperhatikan, ini ada pusaran ini, vortex ini ya, kantong udara ya. Jadi ini kan mau ngalir gini, ini kan ada pusaran begitu ya. Itu perlu diperhatikan. Nah, ini ya perlu diperhatikan karena di sini akan terjadi kavitasi ya, gerusan ya. Nah, itu pembilas ya. Pengambilan dan pembilas. Sekarang tugas 6. Tulis dan jelaskan yang dimaksud dengan bangunan pengambilan, yaitu ngambil pembilas yang bilas. Ya, tuliskan dan jelaskan kriteria yang diperlukan pada bangunan pengambilan dan bangunan pembilas tadi sudah ada. Ya, tuliskan pula bagaimana proses pengambilan dan pembilasan. Ya, pengambilan yang ambil, pembilasan kalau nunggu, kalau air banyak, kalau nggak banyak nggak bisa gelontor ya. Kemudian gambar ulang. Saya suruh gambar, tapi bukan pakai AutoCAD, tidak. Gambar dengan tangan supaya kamu paling tidak konsep dasarnya tahu. Itu maksud saya. Nah, terima kasih. Sampai kita bertemu untuk kesempatan